Selamat pagi adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang switch case, while do, dan for. Nah, jadi switch case, while do, dan for ini sama dengan pertemuan sebelumnya yang kita belajar tentang if else, yaitu pernyataan kontrol. Nah, sebelumnya saya akan memberikan tugas. Tugasnya ini dikerjakan setelah kalian belajar switch case, while do, dan for. Nah, tugasnya adalah buatlah aplikasi untuk menentukan nilai, apakah nilai A, B, C, D, dan E menggunakan pernyataan kontrol if else, switch case, while do, dan for. Jadi tugasnya ada 4 ya. Membuat menentukan nilai menggunakan pernyataan kontrol if else, menentukan nilai menggunakan switch case, while do, dan for. Nah, tugasnya ini dibuat dalam satu file saja. Nama filenya nama filenya berupa NIM ya, berupa NIM, dan dikirim ke email saya. Oke, email saya nanti saya akan share di grup Telegram. Nah, oke. Nah, silakan adik-adik belajar dulu tentang pernyataan kontrol switch case, while do, dan for berikut ini. Terima kasih. Halo kawan-kawan, ketemu lagi di video tutorial yang kelima tentang pernyataan kontrol switch case. Kemarin kita sudah belajar di video sebelumnya tentang pernyataan kontrol if else, dan if else if. Sekarang kita masuk ke switch case. Seperti biasa, kita sudah mempunyai file di dalam folder drive C, folder sum, htdocs, belajar, dan kita mempunyai satu file belajar.php. Nah, kita buka saja file belajar.php. Nah, saya pindahkan asterik garis miring ke bawah supaya tidak dieksekusi. Dan kita mulai di baris yang ke-39 tentang switch case. Nah, switch case sendiri memiliki format seperti ini: switch, kemudian ekspresi, kemudian case, kemudian break, baru tutup kurung kurawal. Nah, contohnya kita langsung belajar contohnya. Saya membuat sebuah variabel angka yang berisi angka 1. Nah, kemudian kita gunakan perintah switch variabel angka, buka kurung kurawal, case. Nah, apabila variabel angka berisi angka 1, maka cetak angka 1. Nah, kemudian break. Oke, setelah itu kita case lagi. Apabila berisi angka 2, maka cetak angka 2. Break. Nah, kemudian di bagian akhir kita tulis default, cetak tidak ada yang cocok. Setelah kita ketikkan codingnya, kita coba lihat di browser. Ketikkan localhost belajar.php, enter. Nah, langsung menampilkan mencetak angka 1. Nah, kita lihat codingnya. Karena variabel angka berisi angka 1, maka yang dieksekusi adalah yang bagian ini, cetak angka 1. Nah, fungsi daripada break di sini adalah menghentikan sementara pencarian di dalam case, karena dia sudah mendapatkan angka 1. Nah, apabila kita ganti angka menjadi 2, simpan, maka hasilnya kita refresh di sini. Nah, berhasil mencetak angka 2. Nah, namun apabila kita mengganti menjadi angka 3, karena angka 3 dan angka selain 1 dan 2 itu tidak ada pilihannya, tidak ada case-nya, maka dia akan menampilkan yang default dengan tulisan tidak ada yang cocok. Nah, kita coba save, saya save, kemudian kita jalankan.
Nah, tidak ada yang cocok. Nah, jadi seperti itulah pernyataan kontrol switch case. Nah, ini boleh dengan perhitungan yang pilihan yang tidak terbatas, kita boleh menggunakan switch case. Oke, dengan demikian selesailah tutorial kita. Sampai ketemu pada tutorial selanjutnya. Hai kawan-kawan, masih setia dengan video pembelajaran seri pemrograman PHP dan MySQL. Nah, setelah beberapa video yang kita sudah lewati, khususnya dalam pernyataan kontrol ini, kita sudah mempelajari if else, dan if else if. Kemudian kita belajar switch case, kemudian break, dan seterusnya. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam pernyataan kontrol while dan do while. Nah, langsung saja kita melihat bagaimana format while. Nah, format while itu seperti ini, while, kemudian buka kurung, tuliskan ekspresinya, setelah itu tutup, kemudian buka kurung kurawal, dan masukkan pernyataan. Nah, supaya kita lebih cepat mengerti, maka sebaiknya kita masuk ke dalam contoh. Seperti biasa, kita sudah memiliki satu file di dalam drive C, SAM, htdocs, belajar, dan file belajar.php kita buka menggunakan Visual Studio Code. Nah, saya pindahkan lagi. Saya pindahkan dulu bintang asteriknya. Kita juga bisa membuat, teman-teman bisa membuat file baru. Jika ingin file baru, tidak masalah. Nanti disesuaikan saja di localhost. Nah, sekarang kita akan belajar tentang while, pernyataan kontrol while. Nah, saya ciptakan dulu sebuah variabel, yaitu variabel bilangan. Nah, terserah nama variabelnya apa, teman-teman pilih apa. Di sini saya mau pakai bilangan, misalkan bilangan sama dengan 1. Nah, langsung kita terapkan format while, yaitu seperti ini, while ekspresi variabel bilangan kurang dari, contohnya kurang dari 30, ini contoh. Nah, buka kurung kurawal, print atau echo atau cetak bilangan variabel bilangan. Nah, setelah itu kita tambahkan variabel bilangan plus yang artinya, kita baca arti dari script ini, sebuah folder dengan nama bilangan isi dengan angka 1. Nah, while variabel bilangan kurang dari 30, artinya selama variabel bilangan kurang dari 30, maka cetak isi variabel bilangan, isi variabel bilangan. Nah, kemudian setelah itu tambahkan 1 pada variabel bilangan. Nah, jadi variabel bilangan ini akan ditambahkan terus angka 1 selama dia masih kurang dari nilai 30. Nah, kita lihat, saya save dulu. Kita save, kemudian kita lihat hasilnya. Localhost belajar.php. SAM-nya belum jalan. Ya, jangan lupa jalankan SAM-nya. Setiap kali kita belajar atau setiap kali kita membuat aplikasi dari PHP, Apache-nya harus jalan. Saya refresh. Ada error di baris ke-54. Kenapa ada error di baris ke-54? Kita perhatikan, ini baris ke-54 sudah betul semua. Oh, ternyata salahnya di atas. Kita lupa memberikan titik koma, semikolon. Nah, kita save lagi, kemudian kita jalankan. Localhost belajar.php. Nah, dia akan mengulang terus mencetak bilangan 1, 2 sampai dia sama dengan 30. Nah, inilah
fungsi dari perintah while. Nah, kalau saya coba di sini saya tingkatkan menjadi 100, save, maka dia akan mencetak sampai bilangan itu cukup 100. Saya refresh. Iya. Nah, sampai bilangannya cukup 100. Nah, tapi di sini membuat pusing ya, karena semua berada dalam satu baris. Nah, bagaimana kalau kita turunkan barisnya? Nah, saya pasang perintah baris di sini, ya. Kita pasangkan perintah baris, kita simpan. Coba jalankan. Nah, dia akan mencetak sampai angka 100. Nah, demikianlah tutorial kita tentang pernyataan kontrol while. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan pernyataan kontrol do while. Nah, do while formatnya adalah do, kemudian buka kurung kurawal, pernyataan, kemudian while kita tuliskan apa ekspresinya. Nah, sebenarnya while dengan do while sama saja, tidak ada yang beda. Hanya apabila kita menggunakan do while, maka kita lebih dahulu memberikan apa yang dia harus lakukan. Nah, ekspresinya di belakang. Jadi ditukar saja ekspresi pernyataan. Kalau do while pernyataan dengan ekspresi. Nah, kita lihat dulu contohnya. Kita lihat saja contohnya. Saya pindahkan lagi asteriknya. Pindahkan ke sini. Kita mulai lagi dari sini. Nah, contohnya adalah saya masih dengan variabel bilangan. Saya isi dengan angka 1. Kemudian berikan perintah do, buka kurung kurawal, cetak, apa yang dicetak, bilangan seperti tadi, variabel bilangan. Saya kasih baris ya supaya bagus kelihatan. Jangan lupa titik komanya. Nah, kemudian kita tambahkan seperti tadi variabel bilangan, ditambahkan 1. Nah, setelah ini kita pasang while. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini hanya bertukar. While variabel bilangan kurang dari 30 contohnya. Jangan lupa titik koma. Nah, kita save dulu dan kita jalankan. Save, kemudian kita jalankan, refresh. Ada error lagi di nomor halaman baris 66. Kenapa ada error di sini? Kita perhatikan di baris ke-66. Nah, tidak ada yang salah di baris ke-66. Oh, ini ternyata kita lupa memberikan dia backslash n. Nah, kita save. Kita jalankan. Refresh. Nah, dia akan mencetak angka 1 sampai 29. Karena perintahnya tadi, cetak bilangan ke layar selama bilangan itu kurang dari 30. Nah, jadi seperti itu ya. Kita bisa ganti juga di sini 100 atau bilangan berapapun. Dan dia akan mencetak selama syaratnya memenuhi, dia akan mencetak ke layar. Nah, setelah dengan demikian selesailah kita pembelajaran kita dalam pernyataan kontrol do dan while. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang mengikuti, biar saya tahu oh kalian belajar. Boleh berkomentar di bawah atau bertanya. Terima kasih. Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi di video tutorial yang ke-7. Dalam video ini kita akan belajar tentang pernyataan kontrol for. Kita sudah belajar tentang beberapa pernyataan kontrol yang lain selain for. Dan kita akan melihat bagaimana penggunaan kontrol for di dalam bahasa pemrograman PHP. Nah, jadi kita lihat dulu format yang diberikan seperti ini, for, kemudian dalam kurung ekspresi, kemudian pernyataan. Nah, di sini kita melihat ada penggabungan ekspresi
dalam satu baris bahasa coding. Untuk bisa lebih mengerti hal ini, maka kita akan langsung kepada codingnya. Nah, ya, jangan lupa ya, jika Anda belum mengikuti dari tutorial pertama, sebaiknya Anda mengikuti dari tutorial yang paling pertama. Nah, seperti ini kita sudah, seperti biasa kita menggunakan file di drive C, SAM, htdocs, folder belajar, dan file belajar.php di dalam folder belajar itu. Nah, kita buka menggunakan Visual Studio Code. Nah, saya pindahkan dulu asterisk garis miring ke bawah supaya program di atas tidak dieksekusi lagi seperti biasa. Dan saya mulai untuk mempraktekkan pernyataan control for. Nah, langsung saja kita buat for. Dalam kurung saya kasih contoh, kita menciptakan variabel bilangan. Variabel bilangan yang diisi dengan angka 1, kemudian ekspresinya variabel bilangan kurang dari 30 misalkan ya. Kemudian variabel bilangan ditambah 1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita cetak kita cetak variabel bilangan, kita kasih baris seperti tadi, baris, jangan lupa backslash n, titik koma. Nah, seperti ini. Jadi perintah for ini lebih singkat dari while, lebih singkat dari do case. Nah, kita save dan kita lihat hasilnya. Save dan kita lihat hasilnya. Localhost belajar titik.php. Belajar titik.php. Nah, ingat jalankan dulu sumnya. Jalankan Apache. Kita lihat kembali hasilnya. Belajar PHP. Nah, jadi sama saja seperti pernyataan control while, namun untuk for ini lebih singkat lagi. Nah, skripnya pendek dan singkat, padat dan jelas. Oke, sampai di sini dulu untuk pernyataan control for. Sampai ketemu di seri tutorial berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih.